adalah untuk mengkaji bagaimana digitalisasi ketika berpadu dengan nilai-nilai neoliberal, terutama dengan meningkatnya privatisasi dan berkurangnya peran pemerintah. Sangat kurang sekali. Modal asing itu adalah contoh neoliberalisme yang ada di Indonesia. Kita itu Indonesia sudah neoliberalis seperti itu. Selamat pagi teman-teman. Saya adalah Ferry Setiawan. Saya adalah mahasiswa ilmu sosial S3 di Unair. Di sini saya akan menyampaikan satu hal terkait dengan peran digitalisasi dan neoliberalisme dalam perubahan sosial yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dan kritis pada saat sekarang ini, bagaimana dampak digitalisasi dan neoliberalisme terhadap perubahan sosial yang ada di Indonesia. 62,1% dari total masyarakat Indonesia adalah pengguna internet aktif, terutama pengguna handphone. Akan tetapi, ternyata literasi digitalnya masih minim. Salah satunya pada digital etik atau etika digital, yaitu kemampuan masyarakat dalam menyadari, mencontohkan, adaptasi, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan etiquette atau tata kelola etika digital dalam keseharian. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan masuknya era digital. Teknologi informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbisnis, kemudian bahkan cara kita belajar. Namun perubahan ini tidak hanya bersifat teknologi semata. Di balik arus digitalisasi itu kita juga harus melihat bagaimana munculnya pengaruh neoliberalisme, yaitu sebuah pendekatan yang menekankan pada kebijakan pasar bebas, pengurangan intervensi pemerintah, dan privatisasi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mengkaji bagaimana digitalisasi ketika berpadu dengan nilai-nilai neoliberal, bagaimana neoliberalisme mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial yang ada di Indonesia. Kita ingin memahami perubahan ini baik dari sisi positif maupun negatif, serta melihat tantangan dan peluang yang muncul. Digitalisasi menawarkan banyak peluang, seperti kemudahan akses informasi dan komunikasi yang mendukung perkembangan ekonomi digital. Namun di sisi lain, digitalisasi juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal kesenjangan sosial. Sebagai contoh, masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan memiliki akses yang sangat berbeda terhadap teknologi digital. Pada akhirnya memperbesar kesenjangan ekonomi dan sosial. Neoliberalisme dan perubahan sosial di sini, neoliberalisme telah mendorong perubahan sosial dan kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia, terutama dengan meningkatnya privatisasi dan berkurangnya peran pemerintah. Sangat kurang sekali. Hal ini berdampak langsung pada pelayanan publik terutama dan sistem kesejahteraan sosial. Ketika layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dikelola dengan prinsip pasar, akses masyarakat terhadap pelayanan ini menjadi tidak merata. Jadi timbulnya kesenjangan sosial dan menjadi tantangan besar bagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk dampak untuk pekerja sosial, digitalisasi dan neoliberalisme ini juga berdampak pada pekerja sosial yang ada di Indonesia. Di satu sisi, teknologi menawarkan cara-cara baru untuk memberikan bantuan, dukungan pada masyarakat yang membutuhkan. Namun, neoliberalisme cenderung mengurangi pendanaan untuk program sosial, sehingga membatasi ruang gerak pekerja sosial dalam memberikan bantuan yang diberikan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contoh yang menarik adalah program bantuan sosial berbasis digital. Program ini memang mempermudah distribusi bantuan, namun
Bagi kelompok masyarakat yang kurang teredukasi, contohnya adalah masyarakat desa, itu akan terkendala sekali. Contohnya adalah kita lihat saja aplikasi yang cek bansos yang hadir sebagai upaya peningkatan ketepatan dalam penyaluran bansos yang ada di Indonesia yang berbasis digital. Akan tetapi contohnya di masyarakat, bansos itu tidak tepat sasaran. Itu yang pertama. Kenapa tidak tepat sasaran? Karena hanya orang-orang itu saja yang dapat bansos. Tidak ada orang-orang yang memang rentan dan membutuhkan bantuan sosial. Nah, sebenarnya Kemenkominfo katanya pemanfaatan praktis ini bisa melihat, bisa memverifikasi dan diaktifisi oleh admin Kemensos. Cuman pada kenyataannya bantuan sosial dengan alasan apapun itu tidak merata dan tidak menyeluruh kepada masyarakat kita yang memang membutuhkan bantuan sosial. Yang kemudian masyarakat desa juga belum memiliki akses digital sama sekali. Handphone terutama masyarakat pegunungan, kemudian masyarakat pesisir yang memang jauh dari alat telekomunikasi yaitu handphone seperti itu. Nah, kesimpulannya sebenarnya digitalisasi dan neoliberalisme itu adalah dua kekuatan yang besar untuk membentuk dinamika perubahan sosial yang ada di Indonesia. Digitalisasi dengan segala peluangnya tetap menyisakan tantangan, terutama terkait dengan akses yang merata. Neoliberalisme sementara itu mendorong efisiensi tapi juga menimbulkan kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar. Untuk menghadapi perubahan ini, Indonesia perlu merumuskan kebijakan yang dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi dan kebijakan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa contoh terkait dari penerapan prinsip neoliberalisme yang ada di Indonesia meliputi kebijakan ekonomi dan reformasi menekankan pada tadi privatisasi, liberalisasi, kemudian pengurangan peran negara dalam sektor penting. Nah, contoh yang pertama adalah privatisasi BUMN. Di bawah pengaruh neoliberalisme, pemerintah Indonesia menjual sebagian saham BUMN kepada swasta dan masyarakat umum, terutama pada sektor-sektor seperti perbankan, energi, transportasi. Nah, contoh nyata PT Telkom Indonesia dan PT Bank Mandiri, di mana sebagian sahamnya dilepas ke publik melalui pasar saham. Privatisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran sebenarnya bahwa keuntungan akan lebih banyak dinikmati oleh pemegang saham daripada digunakan untuk kepentingan publik. Contoh yang kedua adalah deregulasi industri migas. Sejak era reformasi 98, Indonesia mulai membuka sektor minyak dan gas bagi perusahaan asing. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2001 nomor 22 misalnya memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perusahaan asing untuk mengeksplorasi dan mengelola sumber daya migas Indonesia. Meskipun bertujuan untuk apa? Untuk menarik investasi dan teknologi dari luar sebenarnya. Kebijakan ini menimbulkan kritik karena dinilai mengurangi kontrol negara terhadap sumber daya alam yang kita miliki yang strategis seperti itu. Yang ketiga adalah liberalisasi sektor keuangan dan perbankan. Di era neoliberalisme, sektor keuangan dan perbankan di Indonesia mengalami deregulasi yang memungkinkan bank-bank untuk masuk ke pasar domestik sehingga banyak bank asing yang beroperasi di Indonesia secara aliran investasi secara bebas, meskipun hal ini sebenarnya memberikan akses lebih luas terhadap modal internasional. Deregulasi ini juga meningkatkan kerentanan terhadap krisis keuangan kita dan memunculkan resiko ketergantungan terhadap modal asing. Itu adalah contoh neoliberalisme yang ada di Indonesia. Kita itu Indonesia sudah neoliberalis seperti itu. Nah, contoh yang selanjutnya, swastanisasi layanan publik. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia semakin mengizinkan perusahaan swasta untuk menyediakan layanan yang sebelumnya yang dikelola negara,
sebelumnya dikelola negara. Akan tetapi sekarang dikelola oleh swasta seperti air bersih, listrik, dan transportasi, misalnya layanan penyedia air bersih tadi, kemudian daerah yang telah dialirkan ke pihak swasta. Meskipun langkah ini dilakukan dengan alasan efisiensi dan peningkatan kualitas layanan, swastanisasi, layanan publik ini sering dikritik oleh masyarakat. Karena apa? Menyebabkan layanan swastanisasi, layanan publik ini sering dikritik oleh masyarakat. Karena apa? Menyebabkan kenaikan tarif yang membebani masyarakat. Nah, contoh yang selanjutnya adalah kebijakan upah dan fleksibilitas ketenagakerjaan. Neoliberalisme juga terlihat dalam kebijakan ketenagakerjaan yang semakin fleksibel dan lebih menguntungkan perusahaan, seperti Omnibus Law yang kemarin sudah disahkan oleh DPR. Salah satu contohnya adalah aturan yang lebih mudah bagi perusahaan untuk merekrut dan memberhentikan pekerja serta memperpanjang sistem kontrak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan investasi, akan tetapi sering dikritik karena dianggap mengurangi kesejahteraan dan jaminan bagi pekerja itu sendiri. Karena Omnibus Law ini adalah hanya menguntungkan pihak perusahaan seperti itu. Nah, di sisi investasi dan kontrak sektor pertambangan seperti Freeport Papua, banyak perusahaan tambang asing lainnya yang telah mendapatkan izin jangka panjang untuk apa? Mengeksploitasi sumber daya alam kita, yaitu Indonesia. Meskipun masuk investasi dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita, seringkali dianggap kurang menguntungkan sebenarnya bagi masyarakat lokal dan lingkungan terutama. Ada climate change yang kita rasakan seperti sekarang ini, panas, kemudian hujan tidak menentu, hujan menjadi panas, panas dan menjadi hujan, dan sebaliknya. Jadi perubahan iklim ini juga salah satu dampak yang signifikan sekali untuk pertambangan yang ada di Indonesia. Dan kontrak-kontrak asing ini seringkali dianggap kurang menguntungkan lagi bagi masyarakat lokal dan masyarakat lingkungan sekitarnya. Karena dinilai lebih menguntungkan pihak perusahaan multinasional dibandingkan dengan masyarakat Indonesia sendiri. Nah, kebijakan-kebijakan ini menunjukkan pengaruh neoliberalisme yang mendorong ekonomi pasar bebas dan peran besar investasi asing di Indonesia. Meskipun tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dampak negatifnya sering terlihat dalam bentuk ketidaksetaraan dan tidak keadilan, pengurangan sosial, serta ketergantungan yang lebih besar pada sektor swasta. Sekali lagi pada sektor swasta. Nah, itu beberapa contoh terkait dengan digitalisasi dan neoliberalisme yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan dari saya mengenai dampak digitalisasi dan neoliberalisme dalam perubahan sosial di Indonesia. Semoga ini memberikan wawasan baru dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat.